Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah mungkin mempesona, tapi mulut luar binasa. Itulah Dokter Tifa. Dokter yang kemungkinan besar, kata netizen, ijazahnya diragukan bukan dari kedokteran, tapi dari visipol yang dibilang oleh pegiat media sosial, Opung Parbela. Bagaimana keseruan netizen menghajar Dokter Tifa? Kita saksikan saja cuplikan video berikut ini. Kalian tahu manusia yang satu ini? Aku sanksi nih. Ijazahnya ijazah visipol ini, bukan kedokteran. Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden. Orang biasanya dokter itu kan, dia misalnya ngurusi pasien, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu, tapi bukan diskusi kedokteran. Yang diikutinya Refli Harun, Roy Suryo. Ya, setelah itu Said Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali? Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim. Dokter Tifa, sebenarnya apa sih dokter? Masalah dokter? Ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang nggak pernah kerja di rumah sakit umum. Merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya nggak terlalu banyak. Saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Itu berarti takdir Pak Prabowo, cita-citanya menjadi presiden. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya visipol. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun setelah hari ini lebih banyak lah ikut tengok komentarnya masalah politik daripada masalah kesehatan. Nah, bagus-bagus lawak. Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu, walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Tapi kawan ini agak rajin kali, pikirku begitu. Aduh, Mbak Tifa, ya itu pasienmu itu diurus itu. Kenapa? Kekurangan pasien. Oh, karena kau kurang pasien maka kurang pemasukanmu, makanya kau cari pemasukan di media sosial. Iya. 20 Oktober 2024 tiba tanpa halangan. Saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Ya, Allah kabulkan cita-citanya menjadi presiden. Itu berarti takdir Pak Prabowo. Tapi kau kenapa mengingkari bahwasanya Gibran Raka Buming Raka memang sudah Allah takdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini? Kau ini dibungkus seolah-olah kau tuh tahu agama. Kau bawa ayat Al-Quran, ya kan? Tapi kau mengingkari bahwasanya Gibran itu sudah ditakdirkan menjadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Jadi sebaiknya kau belajar agama lagi, nggak usah sok-sok keren kau bawa ayat Al-Quran. Menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Lu lihat guys, kenapa wajah Mas Gibran di blur, Ibu? Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket. Pak Prabowo presidennya, Mas Gibran ini wakilnya, sudah satu paket mereka, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, Dokter Tifa ini kayaknya nggak suka banget sama
Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal udah jelas-jelasnya ya, Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang. Tidak ada hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih. Mereka udah jadi nih, barang ini udah jadi. Kenapa lagi Dokter Tifa? Dokter, kau dalam rangka apa kau bikin pidato begitu? Tahu kalian, ya ini pidato kapan? Inilah pidato di mana acara diadakan Refli Harun dan kawan-kawannya ketika Bapak Prabowo melakukan pelantikan. Bapak Prabowo melakukan pelantikan, mereka bikin acara sendiri. Inilah manusia-manusia jahanam ini biar tahu kalian. Inilah manusia sampah. Ku bilang manusia sampah karena apa? Setiap statementnya itu adalah jahanam semuanya. Setiap statement mereka itu, pernyataan-pernyataan mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bagiku adalah sampah. Sampah itu gak berguna. Ya, selain dibuang, dicampakkan, dibakar kalau bisa. Ya, jadi tahu ndak kalian? Ya, kalau ku analisa, ini manusia ini satu-satu berpidato seolah-olah memuji Prabowo. Orang ini panik karena apa? Takut diculik. Istilahnya ya kan, istilahnya ya. Jadi ketakutan orang ini semua. Makanya ku bilang ya, dengarkan apa yang yang kukatakan beberapa waktu yang lalu di setiap kontenku. Ingat nanti, mereka tidak akan pernah menyentuh Bapak Prabowo setelah dilantik. Yang mereka sentuh hanya Gibran Raka Buming Raka. Kenyataan sekarang bagaimana mereka menyentil Gibran Raka Buming Raka ya. Kita akan bahas dulu poin per poin dari dari yang disampaikan oleh sampah negara ini. Yang pertama katanya Bapak Prabowo terpaksa ya memilih Gibran karena apa? Karena Bapak Prabowo seolah-olah kata dia ya mengharapkan kucuran dana dari penguasa zolim. Kau kira Bapak Jenderal kami itu miskin? Nggak level jenderal kami itu sama Faisal Assegaf, sama si Refli Harun, Rosuryo. Gabung kalian semua bisa dibeli kalian biar tahu kalian. Enak kali muncul kau itu bilang demi kucuran dana dari lembaga-lembaga. Bapak lembaga-lembaga, tapi kalah apa? Kau bagus-bagus kau ngomong tipe, kau nggak punya dasar. Kalau ketakutan bilang. Kalau ketakutan itu ya kau datang pergi mereka ke tempat Bapak Prabowo minta maaf. Nggak kayak gitu kau. Ngapain kau cari muka? Mau jadi apa? Mau jadi Menteri Kesehatan? Cari mukamu terlambat. Ya, itu dia yang pertama ya. Dikatakan apa? Bapak Prabowo katanya mengharapkan kucuran dana. Kalah apa? Ya, baru yang kedua dikatakan Bapak Prabowo ya merasa sakit hati. Para pendukungnya 5 tahun ini merasa sakit hati karena Bapak Prabowo dipecundangi. Dipecundangi maka matanya ini pecundangi. Sekarang begini, Bapak Prabowo itu dirangkul bukan dipecundangi. Lapet sudah. Jadi Bapak Prabowo itu dirangkul oleh Bapak Jokowi untuk bersama-sama ya dalam rangka membangun bangsa ini. Tidak lagi diperlukan permusuhan, perdebatan ya, tapi yang diperlukan adalah sinergitas. Itu dia. Jadi Bapak Prabowo itu seperti yang kau bilang itu menghambakan diri. Rendah kali Prabowo kau bikin. Kurang ajar. Menghambakan diri kepada pemimpin yang zolim. Kau ngerti nggak mana pemimpin zolim sama mana pemimpin yang yang membangun bangsa ya. Kalau Bapak Jokowi dari mana kau bilang zolim? Zolim Bapak Jokowi karena kau nggak pernah diangkat jadi menteri. Jadi menurutmu itu dia zolim. Bapak Jokowi zolim menurut Refli Harun yang 2 kali diberhentikan jadi komisaris. Zolim Bapak Jokowi bagi Sunarko yang kemarin sempat mau dipenjara gara-gara masalah
pemilikan senjata ilegal. Zolim Bapak Jokowi karena Said itu juga dipecat waktu pemerintahan Joko Widodo. Ya memang manusia-manusia itu harus dizolimi. Karena apa? Karena Bapak Presiden kita tahu mereka itu manusia sampah, tak berkualitas. Coba sekarang kayak si Refli Harun itu, kemarin Jokowi dikomentari, sekarang Mayor Teddy dikomentari. Pantang nggak ada mau bikin konten kawan itu, bikin malu aja kau. Bilang aja kau mau bikin konten, biar laku kontenmu itu di Refli Harun official. Lapek goreng. Ya, baru setelah itu apa? Ya, setelah itu poin berikutnya, kawan ini seolah-olah mengingatkan bahwasanya Gibran lewat akun Fufu Fafa ya menjelek-jelekan Mas Didit yang merupakan anak kandung dari Bapak Prabowo. Jadi artinya apa? Ini manusia sampah ingin membenturkan antara Gibran dan juga Mas Didit. Kau ngerti nggak? Mas Didit sama Mas Gibran itu berkawan karena apa? Karena Prabowo presiden, Gibran wakil presiden. Nah, Mas Didit anaknya presiden. Mau gua adu domba orang itu mana bisa? Kerjaan kalian kan begitu, ya? Kalau nggak bisa didekati, adu domba. Selanjutnya apa? Ya, dikatakan bahwasanya 10 tahun ini pemerintah ini dipegang oleh penguasa zolim. Ya, sekarang aku perhatikan ada lebih dari 5 kali kau katakan penguasa zolim. Ya, sementara selama ini ya semenjak pilpres ini, ku tengok muncul kalian yang zolim. Betul. Ya, coba bayangkan kalian ya. Ada beredar foto-foto dan juga video yang mengatakan apa? Tangkap gantung adili, tangkap gantung adili. Mana realisasinya?